Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin pada akhirnya mendapatkan sedikit konsolidasi setelah beberapa hari terakhir mendapatkan rally yang luar biasa, dan kita menyentuh ke kurang lebih area $118.000. Kita bakalan bahas di video hari ini kira-kira bagaimana updates-nya in terms of price action, diikuti apa yang bisa kita expect berikutnya. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Per hari ini teman-teman, kita melihat crypto global market cap itu berada di angka 3,67 triliun dolar atau naik sekitar 0,34%. Sedangkan kalau kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya sebenarnya mix, sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah XRP, kenaikannya 7,79% ke 2,78 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita melihat BlackRock kembali melakukan pembelian yang cukup masif. Meskipun kita sudah berada di area all-time high, tetapi sepertinya akumulasi tidak berhenti. Karena IBIT atau spot ETF Bitcoin dari BlackRock itu mendapatkan inflow sebesar 8.086 Bitcoin. Dan sekarang sudah hold kurang lebih 714.000 Bitcoin secara total. Kalau kita perhatikan, angka inflow hari ini termasuk salah satu yang paling tinggi di tahun 2025. Karena sebelum-sebelumnya, kalau kita perhatikan teman-teman, angka paling tinggi itu cuma ada di 7,9, 6,9, 7.000. Jarang-jarang banget kita mendapatkan ada angka hingga 8.000 Bitcoin. Kalau kita lihat dari pertama kali spot ETF ini aktif bertransaksi, mungkin tidak sampai 10 kali kita melihat ada spike di atas 8.000 Bitcoin. Jadi itu menunjukkan bahwa rupanya meskipun Bitcoin berada di area all-time high, tetapi orang-orang masih beranggapan bahwa ini bukan top dari cycle kali ini dan masih merupakan harga yang cukup menarik untuk dibeli. Sehingga terjadi inflow yang angkanya cukup besar. Meskipun di sisi yang lain kita melihat beberapa ETF lainnya itu tidak mendapatkan info sama sekali atau mereka secara net itu nol gitu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita perbandingkan performa dari Bitcoin dengan beberapa aset kelas lain yang juga sangat disenangi oleh para investor, yaitu adalah emas dan juga S&P 500, maka selama kurun waktu 14 tahun terakhir, Bitcoin itu selalu performanya jauh melebihi dua aset lainnya yang kita lihat di sini, baik itu gold maupun S&P 500. Meskipun kalian mungkin bisa argue bahwa Bitcoin performanya lebih baik ya karena mereka atau Bitcoin itu masih market cap-nya tergolong relatif kecil dibandingkan gold dan juga S&P. Ya itu termasuk salah satu alasannya teman-teman. Maka dari itu kenapa saya sampaikan kalau misalnya teman-teman start melakukan akumulasi Bitcoin dari beberapa tahun yang lalu, maka harusnya kalian sudah berada di situasi yang sangat baik untuk sekarang. Oke? Kalau misalnya kalian baru mau akumulasi Bitcoin ketika market cap-nya sudah terlampau besar, katakanlah sudah mendekati 10 triliun dolar misalnya, maka pada saat itu mungkin performanya tidak lagi akan sebaik apa yang kita lihat selama kurang lebih 14 tahun terakhir. Bahkan jauh banget kalau kita perhatikan, 1 tahun terakhir itu 150% CAGR-nya Bitcoin. Gold 39%, S&P itu 11%. Nah, kalau kita lihat, teman-teman, sebenarnya aset kelas lain itu performanya nggak jelek-jelek banget juga ya. Setidaknya kalau misalnya teman-teman tidak memegang fiat dan diinvestkan ke dalam bentuk gold atau stok, baiknya indeks gitu ya, ya harusnya kalian akan sedikit banyak bisa impas lah dengan inflasi atau bahkan bisa melebihi inflasi kadang-kadang. Karena kalau kita lihat S&P 500 itu rata-rata return-nya per tahun ya teman-teman, ya anggap kurang lebih 12-13% rata-rata. Jadi ya itu sedikit banyak mungkin mirip dengan angka inflasi di negara kita juga. Jadi kalau misalnya kalian tidak investkan uang kalian dan kalian hanya tabung dalam bentuk fiat, ya sebenarnya dari waktu ke waktu daya beli uang kalian itu semakin berkurang bukannya bertambah. Maka selalu disarankan sebagian tabungan kalian itu ditaruh ke dalam bentuk aset atau kalian investasikan saja ke tempat yang bisa secara eksponensial itu terus mengalami kenaikan. Oke, kalau untuk sekarang pilihan terbaiknya masih terlihat Bitcoin.
Nah, sebelum kita masuk ke chart, sekali lagi teman-teman, ini tidak akan ada kesempatan kedua lagi untuk kalian bisa mendapatkan hadiah iPad dan juga iPhone segampang ini. Karena saya lagi ngadakan eksklusif giveaway, ini periodenya dari 9 Juli sampai 24 Agustus, jadi kurang lebih 1,5 bulan. Ini gampang banget karena saya adakan juga secara pribadi. Selain ada juga dari Margex, price poolnya masih sama, $1.000. Saya juga adakan secara pribadi untuk memberikan kalian hadiah produk. Kalau misalnya kalian berhasil hit ke volume 500.000, 1 juta, dan 2 juta. Itu sudah sangat saya permudah, waktunya juga saya perpanjang. Jadi kalau misalnya teman-teman masih bingung gitu ya, dan nggak mau ikutan, sayang banget. Caranya gampang kalau mau ikut. Daftar, linknya sudah ada di kolom description, deposit, tidak ada minimal, start farming volume. Per harinya akan saya update volume kalian sudah berapa, dan kalau misalnya kalian hit ke 3 angka ini, maka kalian bisa dapatkan 1 juta rupiah, atau kalau kalian hit ke 1 juta, kalian dapatkan iPad, kalau hit sampai 2 juta, kalian dapat iPhone 16. Kalian tidak akan lagi temukan deal di tempat lain yang seperti ini, jadi pastikan jangan kalian lewatkan, oke? Nah, per hari ini kita melihat sudah ada kurang lebih mungkin 10 orang ya yang join di sini, dan total volume sudah 139.000. Jadi sekali lagi, selain hadiah produk yang bisa kalian dapatkan, kalau kalian join juga, kalian tentunya bisa mendapatkan hadiah prize pool. Jadi totalnya ada 20 orang yang bakalan dapat hadiah dari prize pool. Oke. Top 10 itu kalau misalnya kalian volumenya top 10, ya kalian dapatkan pembagian di sini, seperti yang mungkin teman-teman yang penonton lama sudah tahu. Sisanya akan dipilih 10 orang secara random di luar top 10 untuk mendapatkan 20% dari sisa prize pool. Itu lumayan banget, jadi teman-teman jangan sampai nggak ikutan, oke? Link pendaftarannya sudah ada di kolom description. Nah, sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, teman-teman. Kita akan mulai dari 1 hour chart. Sepertinya untuk beberapa waktu terakhir ya, kita bisa melihat Bitcoin itu lagi seneng-senengnya membuat symmetrical triangle, atau kalian mau sebut sebagai penan, itu juga bebas gitu ya. Jadi setidaknya dalam kurun waktu 1 atau 2 minggu terakhir, kita sudah membentuk mungkin 4 ya symmetrical triangle, dari yang kecil sampai dengan yang besar. Pertama kali itu di sini, kedua itu di sini, ketiga itu di sini, dan keempat itu sekarang lagi membentuk juga teman-teman. Dan kita sedang berada di ujung pattern tersebut, sehingga dalam waktu dekat seharusnya dalam waktu dekat ini sebenarnya bisa kalian adjust juga sih, oke? Ada yang mungkin beranggapan ini sebagai upper trend line-nya, tapi kalau misalnya kalian mencari titik sentuhnya yang paling banyak, ya mungkin yang ini nih. Saya gambarkan tuh. Ini adalah titik sentuhnya yang paling banyak di sini. Kan? Jadi kita sekarang sedang membentuk sebuah penan, atau mau symmetrical triangle, kalian sebutnya juga bebas. Intinya dalam waktu dekat kita akan melihat Bitcoin memutuskan arahnya mau kemana nih, mau breakout-nya ke atas atau ke bawah. Nah, kalau kita breakout ke bawah teman-teman, maka kita bisa expect ya akan ada koreksi lanjutan lah. Koreksi lanjutannya ke area mana? Ya kita bisa hit kembali ke area 116.800 sampai 600-an. Area ini sebelumnya selalu menghasilkan rebound ya, dan juga rejection kalau kalian perhatikan di sini. Area kedua yang mungkin menjadi skenario yang worst case itu adalah di sekitaran 115.000 teman-teman. Tapi sih untuk sementara saya belum melihat Bitcoin akan bisa koreksi terlalu dalam ya. Kalaupun koreksi, mungkin area ini akan kita sentuh. Kalau sedikit break ke bawah, saya rasa itu wajar untuk membuat semacam liquidity sweep gitu ya, sebelum pada akhirnya kita start untuk mendapatkan rally. Tapi pada intinya, midterm Bitcoin masih cenderung bullish gitu ya, belum ada indikasi untuk menunjukkan hal yang sebaliknya. Sehingga saya masih merasa targetnya masih minimum kita akan ke angka 120.000, sebelum mungkin kita bisa mendapatkan ya konsolidasi yang lebih besar lah gitu ya, mungkin di time frame 1 hour atau 4 hour. Tapi target utamanya masih ada di range 130 sampai 135.000. Nah, itu target di daily dan juga weekly. Kenapa di area tersebut? Kita sudah bahas di video kemarin bahwa Bitcoin sedang berada di sebuah ascending channel, yang upper channelnya itu sekarang berada di range 130 sampai 135.000 dolar. Jadi area tersebut berpotensi menjadi major resistance di time frame daily dan juga weekly. Tapi kalau kita bahas 1 hour dan 4 hour, kemungkinan 120.000 akan menjadi some type of resistance area. Tapi in the short term banget gitu ya, in the short term banget kalau kita bahas time frame 15 minute, 5 minute ya, yang menjadi penentunya adalah pattern penan atau symmetrical triangle ini.
Kalau kita breakdown, maka ini bisa menjadi target utamanya kurang lebih 116.700-an sampai ya kita anggap 116.500-an lah gitu ya. Tapi kalau kita breakout, ya kita bisa expect Bitcoin mungkin akan kembali nge-retest ke area high terakhir di sekitaran 118.800-an. Dan kalau kita start untuk breakout dari sana, area 120.000 harusnya akan bisa menjadi target berikutnya. Nah, dari sana kita harus berhati-hati teman-teman, karena ada potensi kita akan mendapatkan some type of rejection ya, atau semacam resistance yang sangat kuat, karena itu merupakan angka psikologi gitu ya. Belum lagi memang kalau kita perhatikan dari segi time frame 1 hour, kita itu sudah dari kapan nih? Tanggal 9 Juli hingga sekarang ya anggap sudah 3-4 hari non-stop itu terus mengalami kenaikan yang signifikan. Kalau kita ukur itu dari kurang lebih 108.000 sampai 118.000. Jadi kenaikan hampir 10% dalam kurun waktu beberapa hari. Kalau kita mendapatkan last push ke kurang lebih area 120.000, berarti dalam kurun waktu kurang dari seminggu kita mengalami kenaikan atau apresiasi lebih dari 10% untuk Bitcoin. Which is itu adalah kenaikan yang cukup masif. Jadi akan sangat make sense kalau misalnya ketika kita hit ke angka 120.000 akan ada aksi profit taking yang membuat kita akan kesulitan untuk break langsung di atas area 120.000. Gitu ya. So kesimpulan sederhananya adalah in the short term banget kita sedang membentuk symmetrical triangle yang sebentar lagi akan kita break. Arah pergerakan Bitcoin berikutnya tentunya akan bergantung kepada breakout-nya ke sebelah mana. Kalau breakout ke bawah, target terdekat 116.600 sampai 500-an itu mungkin bisa kita hit. Kalau itu jebol juga, kita bisa melihat worst case scenario-nya nyampe ke kurang lebih 115.000. Tapi saya tidak melihat kita bisa drop jauh di bawah itu lagi, teman-teman. Oke, jadi ini adalah dua area kalau misalnya kita mau mendapatkan semacam pullback atau retracement yang cukup dalam. Tapi kalau kita pada akhirnya berhasil untuk breakout di atas area upper trend line-nya di sini, baiknya sih sekalian kita break di atas 117.800 teman-teman dan bisa stay di atas area itu, maka kita bisa expect Bitcoin untuk kemungkinan merangkak naik ke atas menuju lagi ke kurang lebih area high terakhir di 118.800-an. Itu aja untuk video hari ini teman-teman, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video guys. Bye bye.